Dan pemirsa, kita kembali menuju Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bergabung dengan Yulfitri Neza yang telah bersama dengan ayah Mirna, Darmawan Salihin. Ya, silakan Yulfi. Ya, baik, terima kasih Lovi dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita masih menunggu untuk jalannya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso yang hari ini sudah memasuki sidang ke-19. Dan pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa pada persidangan sebelumnya, tepatnya saksi pertama yang dikeluarkan oleh pihak penasihat hukum, ini cukup mengejutkan keterangan dari Dr. Beng Ong, merupakan pakar patologi yang dihadirkan dari Australia. Dan kita akan menanyakan pendapat dari ayah korban, yaitu Darmawan Salihin. Om Darmawan, kalau kita lihat jalannya sidang kemarin yang menyatakan ternyata saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum ini meragukan, bahkan cenderung membantah bahwa korban meninggal karena sianida. Tanggapan Om Darmawan seperti apa? Itu orang avanturir, bayaran. Gitu loh. Jadi dia tuh orang Pineng, tinggalnya di New Zealand. Ini Om dapat info nih. New Zealand, kerja di Brisbane, minta warga negara Australia. Luntang lantung lah gitu, mah dipakai sama si Otto kali. Tapi tanggapan untuk sidang kemarin? Lah iya, dia udah pasti dong, Otto yang bayar, yang ngikutin majikannya lah. Ya. Ntar kalau saya datengin lagi juga ngikut saya ngomongnya. Buat apa? Ini kita cari keadilan kok, kenyataan gitu. Nah, kemarin malam, ya alhamdulillah nih, Allah tuh maha besar ya, subhanallah. Itu dikasih. Baik, ini bisa ditunjukkan, ini maksudnya apa nih Om? Ini yang pertama kan waktu itu. Bisa dibantu untuk pegang? Ya, waktu itu ada di mana? Ini Abdi Waluyo. Ini dari Rumah Sakit Abdi Waluyo ya. Ya, ini pada saat kapan? Yang blon merah itu, belum kelihatan merahnya. Nah, kemudian belum dilihat. Belum tuh. Baik. Mungkin bisa di close up. Ini adalah foto dari Wayan Mirna Salihin sesaat setelah kematian, namun dinyatakan belum ada bercak kemerahan begitu ya. Cherry red yang selama ini dikatakan Disebutkan toksikologi. Baik. Ini kondisi masih belum terlihat cherry red tersebut. Pada jam 7 lewat berapa gitu ada di Darmais sudah berubah. Ini cherry red sudah. Ini di Darmais ini bisa diceritakan perjalanan dari Abdi Waluyo ke saya Darmais? Kan cuma ngurusin, dia bilang harus formalin supaya jenazahnya kuat dan seterusnya. Ya. Ini udah saya bagikan tadi, jaksa, hakim, kuasa hukum semuanya saya bagi. Jadi supaya dia lihat bahwa ini sudah lengkap, sudah Jessica memang bunuh anak saya. Ini saya baru dapat semalam, besok saya. Wah, ini yang dicari-cari nih, red cherry. Tapi Om, ini sudah memastikan ya keaslian foto ini bahwa merahnya ini memang benar-benar merah pada saat itu. Ya bukan terserah dia mau percaya apa ya? enggak. Ini kenyataannya dari adik istri saya punya pembantu tuh yang susternya yang foto. Karena dia dengar di TV ribut-ribut red cherry apaan sih non gitu. Oh itu merah cherry, kenapa? Saya moto loh waktu itu katanya di Darmais tuh sebelum dimandiin non Mirna foto sama dia. Waduh saya shock itu melihat, ini dia yang dicariin sama toksikologi. Semua toksikologi lah, termasuk si Bengong itu. Si Bengong yang mukanya juga kayak orang mati itu saya lihat. Ya modelnya kayak mayat juga itu, lihat. Jalannya kayak mayat. Ya, ahli mayat dia. Orang patologi kan gitu. Ya biarin aja. Dia tidak percaya dengan bangsa sendiri. Ya, dia percaya dengan bangsa asing. Ya biarin aja. Kalau Om sih percaya bahwa ahli-ahli di bangsa kita sendiri yang kita banggakan ini bisa membongkar kasus ini. Hakim-hakim, jaksa, hakim yang mulia, jaksa yang terhormat, semuanya bisa membongkar kasus ini yang seharusnya memang sudah nyata dan jelas. Jessica datang 1 jam nunggu anak saya, tepatnya 51 menit. Kemudian saya keluarin kartu as itu, terlihat sudah bahwa dia melakukan sesuatu yang ditutupin bag. Nah bag itu kan dia sendiri yang ngomong, bukan saya. Bag di belakang, kopi datang. Kalau nggak ada bag dia nggak mungkin ngeracun. Tidak sentuh gelas Mirna. Ternyata gelasnya terbang tuh pindah ke tempat yang
dicurigain oleh hakim waktu itu Pak Binsar kan, nih gelas bisa ke sono dari mana nih, diem aja Jessica-nya kan. Nah nanti pada waktunya mengenai yang saksi bisu ini dari CCTV, apa yang dilakukan Jessica ini, yang dia bilang inilah editan segala macam, kita tanya nanti ya, sesuatu yang mudah-mudahan lah dia ngaku, atau ya sudah berarti nanti hakim yang memutuskan, majelis hakim yang memutuskan. Baik. Ini sangat jelas, hari ini lengkap sudah Om, yakin. Mau dia lepas kek si Jessica, mau dia apa Om udah tahu dia yang bunuh. Biar nanti yang balas yang di atas, itu aja gitu. Baik, tapi kan kita tahu bahwa jatah dari jaksa penuntut umum ini sudah habis begitu ya untuk mempertanyakan atau mengeluarkan ahli-ahli yang bisa mendukung dakwaan. Enggak begitu. Jadi nanti ini yang saya bilang ini akan dikeluarkan pada saat Jessica membuat pembelaan dan kesaksian terakhir. Nanti di situ kita akan lakukan. Itu haknya jaksa. Baik, seperti yang kita tahu kemarin begitu ya Om ya, pada saat ada di BAP itu. Baik, pada saat usai memberikan keterangan di sidang kemarin, ternyata Dr. Beng Ong ini ditangkap oleh pihak imigrasi karena ada dokumen-dokumen yang tidak seharusnya begitu, seperti visa. Nah, tanggapan Om sendiri seperti apa? Biar aja ditangkap, dia kerja di negara orang nggak permisi, masuk ke area hukum Indonesia lagi, itu kan masuk ke pengadilan kan sama juga ngacak-ngacak hukum kita. Sekarang kalau dia nih orang Indonesia, dia tak ngomong nanti nggak laku. Kalau dia mah orang jauh, negara lain, nggak kenal sama kita, Yofi dia nggak kenal, Pak Edi siapa yang nggak tahu. Buat dia nothing tulus, nggak ada ruginya. Dia ngomong ya apa adanya sesuai perintah majikannya si Otong itu, Otong Lennon, ya kan? Ya gitu. Jadi ngomong apa? Lihat nggak? Setiap ngomong dia ngeliatin si Oto manggut, dia ngomong. Nanti giliran Otong gede-gede kepala, dia nggak jadi ngomong. Dia bilang nggak bisa gue jawab. Ya gitu. Jadi ini mah dia bawa istilahnya kacung dari sono. Kacung itu. Baik, tapi kemarin juga pada saat di persidangan begitu ya, dia juga mengungkapkan sejumlah seperti jurnal-jurnal internasional dan juga literasi. Iya, kalau saya sekelas dia, betul-betul itu sekelas dia, dipanggil si Oto, ngapain? Cuman urusan kecil gini, paling dikasih gue $30.000, $20.000, ngapain? Dia kelasnya nggak segitu kali. Saya kasih tahu ya, di Australia, di Jerman, di itu tuh kelasnya 200.000, 300.000 begitu. Kalau emang dia bayar segitu, biarnya Jessica habis duitnya, ya kan? Toh dia nggak membuktikan apa-apa, cuman dia ngomong yang berlawanan aja gitu. Saya juga kalau ke Jerman berani, kalau saya ahli nih patologi, saya ngomong aja nggak karuan. Enggak tuh Yofi gak mati begini, ya memang bener dia ini. Ya enggak, pokoknya gitu aja udah, ngacak, sumpah dia pikir. Kan waktu itu saya bilang, jangan kata sumpah mah orang bisa ngucapin ngomong apa juga ditabrak. Nggak guna, ya. Jadi kalau sekelas dia tuh, udah begitu dia sebutin nama itu, seharusnya dia bikin malu. Dia itu siapa? Nggak perlu terima duit segitu dan jangan bersaksi di negara orang. Istilahnya cawe-cawe ke negara orang yang sedang berurusan, ya. Nah, untung kita masih nggak berpikir jahat sama dia. Kalau jahat lebih parah lagi dia ntar. Ngapain dia begitu? Sama aja dong saya ke Australia, saya ngacak-ngacak negara orang. Apa saya nggak salah itu? Dia ngerti juga enggak? Kalau ngerti nih dia bisa mecahin persoalan, iya. Dia cuma nolak, beropposite begitu loh, apa? Berlawanan. Dia nggak, kalau dia nemuin nih, ya udah, saya nggak akan Jessica. Datang nggak ngatonya cuma sama aja sama toksikologi Indonesia bicara persis itu, nggak ada bedanya. Beda apanya? Cuman terakhir dia ngomong kemungkinan bisa jadi, itu kan semua bahasanya nggak yakin. Kayak Pak Nur Samran dong, ya saya pastikan, saya taruhkan jabatan saya ini, Mirna mati karena cyanida. Ternyata benar itu red cherry-nya keluar udah. Dan itu ya saya kasih tahu, coba tolong dibuka tuh YouTube, namanya Theo ahli kimia. Saya nih sebagai ayah bukannya mau nunjuk dia, saya kenal juga enggak sama itu orang. Ya, saya mau ngucapin terima kasih nih kesempatan ini di TV kalau masih orangnya ada. Karena dia orang jauh itu. Dia ngelihat digemes kali. Itu Jessica kenapa pakai sedotan? Kan nggak lazim katanya.
Rupanya tuh sedotan dimasukin ke dalam sianida di WC, dia tuker tuh sedotannya. Pada saat dia sibuk tuh di bangkunya, sedotan Olivier diambil atau dipindahin gitu ke depan, dia masukin sedotan dia jeret, selesai deh. Nah, yang di bawah ngebleber menjadikan kuning. Yang pekat ada di tengah-tengah sedotan. Nah, Mirna datang, itu kopi siapa? Jess, kan lu yang pesen. Ya elah kok dipesenin gitu kan. Ya udah deh, thank you deh kalau udah pesenin. Dia minum, seret, ngomong detik mati. Ya karena itu sianida yang pertama diminum, itu yang paling pekatnya di mulut Mirna. Baik. Makanya Ini, mulutnya hitam. baik, kemarin juga kan ada hitung-hitungannya begitu ya. Mirna itu Ya, sempat udah nggak usah kolaps pada dihitung-hitung. saat sekitar 2 menit. Tapi menurut pakar yang dihadirkan kemarin juga efek dari sianida jika tertelan itu bisa memakan waktu sampai 30 menit untuk seseorang kolaps. Iya kan udah dibilang kacungnya otong. Ya biarin aja dia ngomong apa. Sekarang faktanya nih anak saya nih minum itu pekatnya sianida itu sampai hitam. Matinya ngomong detik. Kolaps maksudnya. Di perjalanan mati sampai Abdi Waluyo udah nggak ada. Itu kenyataan. Kalau ngomong hitung-hitungan sih gua rasa bisa salah kali ya. Yang jelas mati dibunuh sama si Jessica pakai sianida. Titik. Dan Om Itu yakin anak bahwa sehat sekali. dan Om yakin memang sesuai dengan hasil sidikan dari penyidik Mabes Polri begitu bahwa ini meninggalnya akibat sianida bukan racun yang lainnya. Kan itu lapor yang ngomong kok bukan saya. Lapor yang ngomong. Ditunjukin sama saya tuh kain merah begitu tuh ditotolin itu aja Mirna. Tisunya Mirna juga tuh yang di lambung digituin merah. Bersianida. Kalau 20 020 semili 3 mili kita susah lah. Itu mah nggak usah terlalu inilah ya. Kita hormati lah. Yang penting toksikologi udah bicara terima kasih itu. Tapi Baik. yang jelas ada sianida di minum Mirna yang ditaruh Jessica mati. Udah. Baik, ini juga terkait dengan BB4 begitu ya, yang cairan lambung yang Ya, nggak diambil di ngerti. rumah sakit Abdi Saya orang Waluyo. awam, saya seumur hidup tidak pernah bersentuhan sama polisi, nggak pernah hukum. Baru ini kali pas anak saya meninggal lagi. Nah kita lihat hukum di Indonesia apakah bisa ditegakkan. Kalau enggak anak saya juga udah meninggal. Ya jadi asal masyarakat bisa tahu nih di Indonesia hukum masih berlaku dengan benar apa nggak bisa jalan. Nah ini dia momennya di tahun 2016 presidennya Pak Jokowi ini akan membuktikan apa yang terjadi dengan hukum yang katanya negara kita negara hukum yang tidak bisa lepas dengan hukum. Ya, Om tidak pernah bersentuhan dengan hukum. Ya, sekali bersentuhan anaknya mati. Ini nih yang terpanjang di masa hidup Om nih nanti. Itu menjadi histori sendiri di dalam hidup Om. Wah begini. Baik. Gila. Om pernah tidak sih mempertanyakan kepada JPU begitu ya yang menghadirkan saksi-saksi baik fakta maupun ahli terkait dengan di mana posisi dari asisten rumah tangga Jessica yang kabarnya pernah membuang celana dan mungkin ini juga bisa menjadi titik balik begitu dari kasus ini. Itu kan polisi yang taruh di LPSK. Namanya pembantu. Entar dibentak-bentak si Otong ngawur kan ngelihat si Otongnya mabuk begitu. Ya kan? Dia kan orangnya nggak bisa diem. Coba dia bentak saya makan pula dia gitu. Kalau kayak pembantu begitu ya takut sama dia lah, nggak biasa. Kalau saya mah udah biasa ngadepin orang kayak gitu. Mau apa dia? Saya nggak marah. Walaupun mungkin begitu ya, pembantu ini memiliki data-data atau informasi penting terkait kasus maksud ini. saya jangan bentak-bentak orang lah, kayak si barista segala dibentakin sama dia, so jago dia. Emang siapa dia? Kalau udah buka kolor ya sama juga jelek, ya. Baik, kalau untuk dari penyidik Tanah Abang? Penyidik Tanah Abang itu polisi setiap saat bisa dipanggil. Kenapa tidak dipanggil oleh JPU pernah Om tanyakan? Ya nanti dong. Kalau saksinya nanya, nanti mungkin dipanggil langsung itu ya saya dijelasin. Karena gini ya, kalau dijelasin pada saat sesi kita, dia pasti nolak lagi. Itu lu ngarang gitu. Ngerti nggak? Sama juga yang saya punya bukti nanti ini. Kalau saya ngomong sekarang, wah ini ada aja alasan dia. Nanti setelah dia sudah beres semua, sudah mengakui apa yang dia inginkan itu, baru Om buka. Ya? Baik. Ini baru nanti dibuka begitu ya Om ya. Ya. Tapi kalau saat ini Om, karena sidang juga belum dimulai begitu ya, kita masih ngobrol dulu ini terkait dengan Ngobrol posisi apa? keluarga. Saat ini
Sandy juga beberapa waktu yang lalu pernah saya wawancari hingga saat ini memang masih belum bisa terima begitu dengan Kalau kematian. Sandy, saya lihat WhatsApp-nya cuman si Jessica pada saat kejadian nggak lama gitu, setengah hari apa, langsung bilang, Sen, bapak lu udah nuntut si Olivier belum gitu, bahasa Inggris. Udah ngesu Olivier belum? Urusannya apa ya saya ngesu Olivier? Emang dia ketakutan dijadiin tersangka? Aneh kan? Belum ada apa-apa itu. Terus dia bilang sakit. Ngomongnya Mas Sandy A sakitnya. Ngomong sama Hani ditanya sakitnya C. Ya kira-kira gitu udah biar masyarakat yang nilai lah. Baik, terkait dengan ketakutan Jessica begitu ya, pada saat di WhatsApp ini kan ramai sekali diperbincangkan bahwa katanya ada 4 orang tidak dikenal mendatangi rumah Jessica. Dan Jessica dan orang tuanya merasa takut. Om tahu siapa yang datang? Nggak tahu, itu dia mah kan orangnya pinter ngarang dia mah. Pinter ngarang, pinter bohong. Jadi pinternya itu memang pinter, tapi pinter bohong, pinter ngarang, pinter bersandiwara gitu. Biar aja. Jadi itu bukan orang suruhan Om ya? Kok suruhan? Om itu Ini klarifikasi, berarti bukan ya Om ya? Hari pertama itu siapa yang ngurusin? Boro-boro mikirin dia. Nggak ada pikiran ke dia. Yang ada malah Olivier Om kirain. Om acak-acak sendiri, nggak usah pakai orang. Om acak-acak sendiri Olivier. Ngapain suruh orang? Baik, apalagi nih Om mungkin bisa Orangnya diberikan emang dia udah bocoran? diapain katanya? Menurut percakapan WhatsApp begitu ya, ini seolah ada 4 orang mendatangi rumahnya. Nah itu kan seolah-olah ada 4 orang. Itu ngarang tuh dia tuh. Sekarang kalau dia udah digebugin, dibunuh, baru dia cerita. Ntar ngomongnya di alam sono. Orang dia segar bugar begitu kan ngebohong terus. Gimana? Gituan lah diomongin. Ntar saya ngomong lagi. Kemarin si Jessica gini. Percaya nggak? Klarifikasi lagi ke sono. Ya media lah yang seneng. Jadi rame gitu ya. Nggak ada apa-apa. Saya ngapain kalau saya bisa cara begitu? Saya nggak akan lakukan ini dalam pengadilan. Ngapain? Itu orang terlalu pinter bohongnya, licik. Dia bohong ini, bohong. Dia ciptain dia tuh semua. Tapi kalau pinter nih orang yang pandai, dia akan rangkai nih omongan Jessica semua. Bahwa dia adalah pelakunya. Itu. Saya nggak tahu ya, masyarakat kita sih saya rasa udah pandai-pandai. Dia akan rangkai. Oh iya benar dia. Baik Om, ini terkait dengan tadi ada hal-hal begitu yang mungkin akan dibuka begitu atau mungkin ada data-data lainnya begitu yang akan Om tambahkan untuk JPU maupun hakim? Ya saya mohon aja kepada pengadilan di Indonesia, terutama Pak Jaksa, supaya diberikan kekuatan menuntut ini supaya berhasil, supaya bisa membuktikan sampai Jessica ngaku kali. Dan Pak Hakim yang mulia biar yang jeli. Jadi berarti kita ini masih percaya bahwa pengadilan di Indonesia, di negara kita yang tercinta ini masih ada keadilan. Itu aja. Mirna udah nggak ada. Saya hanya mau lihat nih, pengadilan jalan nggak untuk Mirna? Justice for Mirnanya ini jalan nggak? Itu aja. Baik, terima kasih Terima Om. kasih. Ya, ini tahan di sini dulu Om. Semoga kita juga semuanya mengharapkan begitu ya kebenaran ini akan terungkap di persidangan. Dan Lofi dan juga pemirsa, kita sampai saat ini masih menunggu untuk dimulainya persidangan. Dan saya kembalikan dulu ke Anda sementara di studio. Silakan Lofi. Ya, terima kasih Yulfitri Neza melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga. Terima kasih, selamat bertugas kembali Yufi.